Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi untuk final mata kuliah Sejarah Perkembangan Islam, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Kamsinah MPDI karena telah berbagi ilmu selama semester 1 ini. Mudah-mudahan saya juga bisa berbagi ilmu dari ilmu yang Ibu ajarkan dan juga bisa bermanfaat bagi banyak orang di masa depan nanti. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan 3 materi, yaitu materi pertama membahas tentang kerajaan Islam di Asia Tenggara, materi kedua reformisme Islam, materi ketiga dampak kemajuan Barat atas dunia Islam dan respon dunia Islam terhadap peradaban Barat modern. Baiklah, langsung saja kita pada pembahasan materi pertama, yaitu mengenai kerajaan Islam di Asia Tenggara. A. Kedatangan Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui satu proses damai yang berlangsung selama berabad-abad. Penyebaran Islam di kawasan ini terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer, pergolakan politik, atau pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat dari luar negeri. Melainkan Islam masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pemboran masyarakat Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. B. Watak dan karakteristik Islam di Asia Tenggara. Beberapa hasil studi menegaskan bahwa Islam di Asia Tenggara memiliki watak dan karakteristik yang khas, yang berbeda dengan watak Islam di kawasan lain, khususnya di Timur Tengah yang merupakan jantung dunia Muslim. Hal ini disebabkan oleh adanya proses adaptasi dengan kondisi lokal sehingga membentuk dinamika Islam Asia Tenggara yang khas, yang membedakannya dengan Islam di Timur Tengah, Afrika, dan wilayah lainnya. Karakteristik khas Islam di Asia Tenggara itu misalnya seperti yang dikemukakan Azyumardi Azra adalah watak Islam yang lebih damai, ramah, dan toleran. Adapun kesultanan atau kerajaan Islam di Asia Tenggara yaitu yang pertama, Kesultanan Malaka. Malaka adalah kerajaan Melayu yang berdiri di Malaka, Malaysia. Kerajaan ini didirikan oleh para Meswara pada tahun 1405. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Melayu di Singapura. Namun, karena serangan Jawa dan Siam, ibu kota kerajaan ini pindah ke Malaka. Kemudian, para Meswara meminta bantuan pengakuan atas wilayah kedaulatannya dari Kaisar Cina, dan Kekaisaran Cina pun menyetujuinya. Kerajaan Malaka memiliki ibu kota Malaka, bahasa Melayu, agama mayoritas Islam, dan pemerintahan monarki. Kedua, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Perkokoh Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berlokasi di Aceh. Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13 Masehi oleh Meu Rahsilu atau Malik Al-Saleh yang kemudian menjadi Sultan Islam pertama di Indonesia. Samudra Pasai memiliki ibu kota Pasai, bahasa Melayu, agama Islam, pemerintahan monarki, mata uang, koin emas, dan perak. Ketiga, Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat pada tahun 1496 Masehi. Pada awal mulanya, kerajaan ini berdiri atas wilayah kerajaan Lamuri. Kemudian, Kesultanan Aceh menundukkannya dan menyatukan kerajaan-kerajaan di sekitarnya mencakup Daya, Pedir, Lidie, Nakur, dan pada tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari Kedaulatan Aceh diikuti dengan daerah Aru. Kesultanan Aceh memiliki ibu kota Banda Aceh, bahasa Aceh, Melayu, Arab, Gayo, dan Alas, agama Islam, pemerintahan monarki absolut, mata uang, koin emas, dan perak lokal. Keempat, Kesultanan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa di bawah kendali Wali Songo.
Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada abad 16 Masehi. Kerajaan Demak memiliki ibu kota Demak Bintara, bahasa Jawa, agama Islam, pemerintahan kerajaan, mata uang Cina. Kelima, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang terletak di daerah perbatasan desa dengan daerah sekitarnya. Kerajaan ini didirikan oleh Hadiwijaya atau Jakatingkir pada tahun 1568. Kerajaan ini bersifat agraris dan mengendalikan pertanian sebagai tulang punggung perekonomian. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang mempunyai ibu kota Pajang, bahasa Jawa, pemerintahan kerajaan, mata uang Cina. Keenam, Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang didirikan oleh Danang Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati pada tahun 1586 pada abad ke-16 Masehi, dengan pusat pemerintahan di Yogyakarta. Kerajaan Mataram mempunyai ibu kota Yogyakarta, bahasa Jawa, pemerintahan monarki, mata uang, dirham Jawi, dan dinar. Ketujuh, Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon merupakan kesultanan Islam pertama di Tanah Sunda. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-15 atau 16 Masehi, lebih tepatnya lagi 1430 Masehi oleh Pangeran Cakrabuana yang sekaligus menjadi sultan pertama kerajaan ini. Kesultanan Cirebon memiliki ibu kota Cirebon, mata uang Picis, bahasa Sunda Jawa Cirebon, agama Islam, pemerintahan kerajaan konstitusional. Kedelapan, Kerajaan Banten. Daerah Banten berhasil ditaklukkan oleh Sunan Gunung Jati, namun ia tidak mau menjadi raja di Banten. Ia pergi ke Banten hanya untuk menjalankan misi mengusir Portugis. Setelah misi selesai, ia pun kembali ke Cirebon dan Banten diserahkan kepada putra keduanya yaitu Maulana Hasanuddin. Banten memiliki ibu kota Surosowan, kota Intan, bahasa Jawa, Sunda, Melayu, dan Arab, agama Islam, mata uang Kasyah, pemerintah kesultanan. Baiklah, kita masuk ke materi kedua mengenai reformisme Islam. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian reformisme, kedua, tokoh-tokoh dalam gerakan reformisme. Pengertian reformisme. Gerakan reformisme atau gerakan pembaruan adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan ilmu pengetahuan teknologi. Dalam hal ini, gerakan reformisme Islam dimaknai sebagai gerakan pembaruan dalam pola pikir dan cara hidup yang murni menurut Islam itu sendiri. Reformisme juga adalah keyakinan bahwa perubahan secara bertahap melalui serta di dalam institusi yang ada secara pasti dapat mengubah sistem ekonomi dan struktur politik fundamental masyarakat. Ciri utama dari reformisme Islam itu sendiri ialah semangat puritanisme, yaitu penekanan kepada ajaran Islam yang murni. Reformisme Islam itu sendiri merupakan proyek historis ulama yang dimulai pada abad ke-17 dalam usaha untuk menata kembali umat muslim dan memperbaharui perilaku individu. Tokoh-tokoh dalam gerakan reformasi. Adapun tokoh-tokoh yang dimaksud yaitu yang pertama Ahmad Sirhindi, kedua Syekh Wali Allah, ketiga gerakan Wahabi di Arabia. Langsung saja kita bahas tokoh yang pertama yaitu Ahmad Sirhindi. Syekh Ahmad Sirhindi adalah seorang ulama dan sufi besar di India yang berjasa besar menyelamatkan umat Islam, khususnya di anak benua India dari upaya sinkretisme pada masa pemerintahan Kaisar Mughal Akbar. Sehingga atas jasanya itu beliau dianggap sebagai Mujaddid Al-Fitsani atau Mujaddid milenium kedua Islam. Syekh Ahmad Sirhindi
lahir pada 26 Juni 1564 Masehi atau 971 Hijriah di Sirhindi. Saat ini Sirhindi Fatehgarh adalah sebuah kota dan dewan kota di distrik Fatehgarh Sahib di negara bagian Punjab, India. Beliau terlahir dari keluarga terhormat dan taat beribadah. Ayahanda beliau bernama di masa kehidupan Syekh Ahmad Sirhindi. Kondisi kaum muslimin, khususnya di India, sangat kekurangan dalam pengetahuan tentang Islam yang benar, sehingga mereka lebih percaya pada karomah atau mukjizat orang-orang suci daripada ajaran Islam itu sendiri. Syekh Ahmad Sirhindi bangkit untuk membela Islam. Beliau bertekad untuk memurnikan ajaran Islam dan mengembalikan kembali kaum muslimin kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Beliau menghabiskan hidupnya dengan menyampaikan khotbah menentang kecenderungan Akbar dan penggantinya Jahangir menuju panteisme dan Islam Syiah. Beliau juga berkorespondensi dengan para cendekiawan dan ulama Islam lainnya, menekankan kepada mereka untuk mengikuti ajaran Islam yang sebenarnya, hingga akhirnya Syekh Ahmad Sirhindi wafat pada tanggal 28 Safar 1034 Hijriah atau 10 Desember 1624 Masehi. Beliau berusia 63 tahun dan beliau dimakamkan di kota kelahirannya di Sirhindi. Tokoh kedua, Syekh Wali Allah. Syekh Wali Allah adalah ulama yang hidup pada masa pramodern abad 17 di India. Seorang tokoh yang mempunyai perhatian yang utuh dalam menyelesaikan problematika umat Islam yang ada di sekitarnya. Konsep mazhab oleh Syekh Wali Allah adalah hasil dialektika kehidupannya dalam menyelesaikan problematika krisis multidimensi yang dialami oleh umat Islam Indo-Pakistan India, yaitu adanya diferensiasi antar kelompok keagamaan, tak terkecuali mazhab dalam hukum Islam. Pemikiran ini berusaha memberikan tawaran-tawaran konsep berijtihad, bermazhab, dan taklid. Syekh Wali Allah Ad-Dahlawi tidak hanya berfokus terhadap ajaran Islam tertentu belaka, tetapi bersifat komprehensif, baik terhadap aspek politik, pemahaman terhadap ajaran Islam, dan serta yang lainnya. Serta menyeru untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan mayoritas sahabat dan tabi'in. Tokoh ketiga, Gerakan Wahabi di Arabia. Wahabiyah atau Salafi adalah sebuah aliran reformasi keagamaan dalam Islam. Aliran ini berkembang dari dakwah seorang teolog muslim abad ke-18 yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab yang berasal dari Najd, Arab Saudi saat ini. Wahabisme merupakan aliran Islam yang dominan di Arab Saudi dan Qatar. Dari tempat itulah, gerakan Wahabi meluas secara militer dari Najd ke Hijaz dan kota suci Mekah dan Madinah pun jatuh kekuasaan Wahabi. Walaupun sempat terusir oleh pasukan Turki Utsmani, keturunan keluarga Saud merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya. Kelak lahirlah kerajaan Saudi Arabia pada 1932 yang didasarkan cita-cita Wahabi. Kita masuk kepada materi ketiga mengenai dampak kemajuan Barat atas dunia Islam dan respon dunia Islam terhadap peradaban Barat modern. Dampak kemajuan Barat atas dunia Islam. Pada masa Renaissance, Eropa meneliti jalan untuk menuju kemajuan. Mereka mengalami masa kebangkitan. Berbagai keberhasilan dicapai oleh mereka. Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi. Vasco da Gama menemukan Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi. Karena dua penemuan itu, maka bangsa Eropa menghindari monopoli lalu lintas perdagangan yang dikuasai umat Islam. Pada waktu itu, bangsa Eropa menghadapi sebuah kekuatan yang dipandang mereka masih kuat. Kekuatan itu adalah Kerajaan Turki Utsmani. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kerajaan Turki menjadi negara adikuasa dalam beberapa ratus tahun lamanya. Sistem perdagangan mereka menguasai jalur perdagangan yang menghubungkan timur dan barat.
Beberapa penemuan yang menjadikan bangsa-bangsa Eropa melampaui umat Islam adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, bangsa-bangsa Barat berhasil menciptakan mesin uap. Kedua, bangsa-bangsa Barat mampu menciptakan teknologi perkapalan. Ketiga, teknologi senjata militer. Tumbuhnya semangat nasionalisme dunia Islam dan tumbuhnya partai untuk kemerdekaan negaranya. Bangsa-bangsa Eropa yang telah maju dalam segala bidang sengaja melakukan perebutan kekuasaan terhadap kaum muslimin. Pihak yang paling dirugikan adalah Turki Utsmani. Melihat kemajuan yang dicapai bangsa Eropa, Turki menyadari bahwa kaum muslimin telah tertinggal jauh. Oleh sebab itu, mereka melakukan pembaruan. Caranya dengan belajar dari bangsa-bangsa Eropa. Pembaruan dilakukan dengan cara pertama, pemurnian ajaran agama. Pemurnian ajaran agama dilakukan karena beberapa alasan, di antaranya bahwa Islam telah mundur dari peradaban dunia. Penyebabnya karena umatnya tidak menjalankan agama sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Untuk itu, sikap beragama mereka harus diluruskan. Di antaranya, gerakan yang hendak melakukan pemurnian agama adalah gerakan Wahhabiyah yang dipelopori Muhammad ibnu Abdul Wahab 1703 hingga 1787 Masehi di Arabia. Syekh Waliullah 1703 sampai 1762 Masehi di India. Gerakan Sanusiyah yang dipimpin oleh Said Muhammad Sanusiyah di Afrika Utara. Kedua, belajar dari peradaban Barat. Penguasa Turki banyak mengirim para pelajar ke negara-negara Eropa. Mereka dikirim ke Perancis dan Inggris. Begitu pula penguasa Mogul India. Mereka melakukan studi untuk mengambil ilmu bangsa Eropa. Setelah kembali ke negerinya, mereka harus mengembangkan apa yang mereka dapat dari Eropa. Ketiga, gerakan penerjemahan buku-buku Eropa ke dalam bahasa Islam. Gerakan pembaruan dilakukan secara tidak sadar masuk dalam dunia politik. Untuk itu, beberapa gerakan tersebut berusaha mengambil alih kekuasaan dari penguasa lama, dengan dalih melakukan reformasi dan revolusi. Mereka memaksakan keinginan gerakannya untuk berkuasa di wilayah-wilayah gerakan. Dari gerakan ini, timbul semangat pan-Islamisme atau persatuan Islam sedunia. Tokoh yang pertama kali menggagas pan-Islamisme dalam Islam adalah Jamaluddin Al-Afghani. Selanjutnya, gagasan pan-Islamisme meluas ke seluruh negeri-negeri Islam. Akan tetapi, semangat pan-Islamisme meredup seiring dengan kekalahan Turki dalam Perang Dunia Pertama. Kemerdekaan negara-negara mayoritas Islam. Adanya semangat nasionalisme mengantarkan beberapa negara Islam melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan. Negara mayoritas Muslim pertama yang mampu melepaskan diri dari penjajahan Barat adalah Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Indonesia melepaskan diri dari penjajahan Jepang. Negara Islam kedua yang berhasil memerdekakan diri adalah Pakistan. Pada tanggal 15 Agustus 1947, Pakistan memerdekakan diri dari penjajahan Inggris. Presiden pertama Pakistan adalah Muhammad Ali Jinnah. Selanjutnya, yang dapat memerdekakan secara formal adalah Syria, Jordanisa, dan Libanon pada tahun 1946. Kemerdekaan juga dicapai Mesir dan Irak tahun 1932. Namun, kemerdekaan tersebut hanya secara formal, sedangkan penguasaan politik masih berada di tangan Inggris. Mereka baru merasakan kemerdekaan secara nyata tahun 1958. Respon Islam terhadap peradaban Barat modern. Apapun motif, model, dan pihak yang terlibat konflik, realitas dunia yang penuh konflik menimbulkan bencana kemanusiaan yang dahsyat, di mana negara-negara berkembang termasuk Muslim adalah korbannya. Konflik yang dipicu oleh semangat imperialisme telah membuat jurang yang semakin lebar,
antara kelompok dominan dan yang didominasi. Dunia tentu tidak boleh terlalu lama dibiarkan terpolarisasi atas dua kelompok itu, di mana kelompok dominan sebagai the first class bisa berbuat sewenang-wenang atas kelompok yang didominasi. Jalan keluar dari kemelut ini ada dua yang ditawarkan beberapa kalangan, dialog atau melawan hegemoni. Orang yang mengidealkan cara dialog untuk menyelesaikan konflik peradaban atau kepentingan mungkin lupa bahwa Barat adalah sesuatu yang sudah laten dalam tradisi relasi Barat non-Barat, keinginan untuk mengajak Barat bersikap lebih adil. Sudah saatnya kaum muslim di negara-negara berkembang bersikap kritis untuk melawan wacana global yang diproduksi Barat, termasuk wacana globalisasi yang selama ini diterima sebagai sesuatu yang niscaya, harus dikritisi karena tersembunyi sebuah ideologi yakni non-liberalisme yang dampaknya terhadap pembunuhan ekonomi rakyat sangat luar biasa. Memang patut untuk disayangkan sikap beberapa kaum muslim yang mengaku berpikir liberal, tetapi sesungguhnya mereka telah menjadi terbaratkan. Misalnya, saat mereka ramai-ramai menolak penerapan syariat Islam di Indonesia. Yang mereka tawarkan tidak lain dan tidak bukan adalah syariat liberal yang jauh lebih menghancurkan bangsa ini. Karena syariat liberal pada dasarnya adalah pembuka dan sekaligus legitimasi rasional atas berbagai bentuk mutakhir penjajahan Barat atas negara berkembang, termasuk Indonesia. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri presentasi saya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.